Ustadz, bagaimana membersihkan dan menyelesaikan hutang dari jalan riba? Apakah jika kita sudah bertobat dari riba, doa yang kita panjatkan susah terkabul karena riba yang sudah kita lakukan? Ya, ahibati fillah. Riba ini menjadi salah satu penyebab kita hidup dalam kehinaan. Kata Nabi SAW, "Idza tabaya'tum bil'ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad, sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Kalau sistem perdagangan kalian itu inah ini riba yang terselubung. Artinya riba yang terselubung itu menunjukkan orang-orang yang takut sama riba, akhirnya ditutup-tutupin ya, Mang. Dan kita melihat sekarang di Indonesia ini ada riba enggak? Ada. Di mana kita lihat ada orang mengatakan lembaga riba. Pernah lihat anak kasih hadiahan tuh. Kalau ada orang lembaga riba, enggak ada. Ketika utang piutang ada yang mengatakan, Bapak utang 1 juta, ribanya 100.000. Na'udzubillah, haram. Oh ya, afwan. Nggak boleh riba. Bunganya 100.000. Nggak apa-apa. Iya, kalau bunga nggak apa-apa, kata dia. Riba ada haram. Jadi dinamakan dengan yang bukan namanya. Sehingga orang itu melakukan itu biasa. Dan ini bahaya sekali. Dan kalian sudah sibuk dengan dunia kalian. Sibuk dengan pertanian kalian, peternakan kalian. Kalian meninggalkan perjuangan di jalan Allah Azza wa Jalla. Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Hina. Jumlahnya banyak. Tapi seperti buih yang tidak ada harganya. Itu terjadi. Dan Allah tidak akan mencabut kehinaan ini. Enggak bakal dicabut. Oh, karena jumlahnya banyak dicabut kehinaan. Lah. Ada satu solusi. Kembali kepada agama kalian. Bagaimana akidah kita. Kembali benar seperti akidahnya Rasul SAW. Bagaimana muamalah kita. Seperti muamalahnya Rasul SAW. Jadi kalau bicara Islam, kita ini bingung. Islam yang mana Ustaz? Tidak usah neko-neko. Islamnya Nabi Muhammad SAW sama sahabatnya. Sudah kayak gitu. Gak usah ditambahin, gak usah dikurangin. Ini solusi, kita harus belajar. Makanya pentingnya belajar agama supaya kita tahu. Kembali kepada pertanyaan itu. Iya. Nabi SAW mengatakan, ayyuma lahmin nabata min suhud, fannaru awla bihi. Daging mana saja yang tumbuh dari yang haram, itu neraka lebih pantas. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang yang melakukan perjalanan panjang. Ash'ad, aghbar. Kondisinya memprihatinkan. Kusut dan kusam. Kusut rambutnya, kusam wajahnya penuh dengan debu. Dia angkat tangan, memohon kepada Allah. Dia panggil Allah dengan namanya. Ya Rabb, Ya Rabb. Tapi kata Nabi SAW, gimana mau dikabulkan doanya? Makannya haram. Minumnya haram. Wa ghudhiya bil haram. Ya sudah, hidupnya dengan yang haram. Pakaiannya juga haram. Gimana mau dikabulkan? Akan tetapi jemaah, orang yang bertobat, Allah akan menghapuskan dosa-dosa. Allah tuh maha baik. Allah tuh gembira dengan orang yang bertobat. Akan tetapi, terkadang Allah menerima tobatnya, tapi ada konsekuensinya.
Seperti Nabi Adam alaihissalam. Allah terima nggak tobatnya? Terima. Nabi Adam mengatakan, apa doanya Nabi Adam? Masya Allah, hati hadiah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah terima tobatnya Nabi Adam. Allah maafkan. Tapi hukuman tetap jangan. Allah turunkan Nabi Adam dari surga. Karena itu konsekuensi. Tapi dosanya selesai. Jadi boleh jadi antum sudah bertobat kepada Allah. Tapi antum masih merasakan dampak dari dosa tersebut. Nggak ada masalah. Ini dapat menjadi pengangkat derajat antum. Karena dosa antum sudah dihapuskan. Musibah yang menimpa kita itu boleh jadi menghapuskan dosa atau mengangkat derajat. Dan semoga kok dikatakan tadi, doa anak kok nggak dikabul-kabulin. Bukan nggak dikabulkan. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Minta sama aku. Pasti aku kabulkan. Hanya saja bentuk dikabulkannya doa itu satu dari 3 hal. Kita bisa lihat bagaimana sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama 13 tahun di Mekah. Yakin doa mereka, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mereka minta agar bala itu diangkat. 13 tahun mereka hidup tertindas. Tapi ternyata setelah 13 tahun hijrah. Gak selesai urusannya di Mekah. Bagaimana dengan doa-doa mereka? Dikabulkan sama Allah. Tapi jawabannya satu dari 3 hal. Apa satu dari 3 hal? Nah, yang pertama dikasih. Nah, yang kedua diganti, ditunda di akhirat. Masya Allah, kasih hadiahnya. Masya Allah. Mana hadiahnya? Masya Allah. Dikasih amplop antum, Masya Allah. Kayaknya doanya langsung dikabulkan ini. Iya jamaah. Jadi bentuk dikabulkannya doa itu. Yang pertama, dikasih langsung. Yang diminta dikasih. Minta apa? Ustaz. Minta istri Ustaz. Ya. Gak ada yang nerima ana Ustaz. Minta sana, minta sini. Padahal ana sudah doa. Dikasih sana. Mungkin diganti. Dikasih ganti. Ada yang minta anak. Sampai mati gak punya anak. Kadang-kadang gak dikasih. Ada yang langsung dikasih. Minta anak dikasih anak. Yang kedua diganti. Diganti apa? Dengan dijauhkan dari bala, dari petaka, dari musibah. Yang dia gak pernah berdoa minta selamat dari itu. Allah ganti di sana. Allah selamatkan dari musibah yang akan menimpa dia. Yang setara dengan doa dia aja. Sebagian orang minta motor. Berdoa minta motor bertahun-tahun. Gak pernah dikasih motor. Boleh jadi Allah selamatkan dia gak ketabrak motor. Lebih baik mana dia? Punya motor tapi kakinya tinggal 1. Ahsan gak punya motor, kakinya 2. Boleh jadi Allah kasih itu. Maka kita selalu berbaik sangka sama Allah. Yang ketiga, ditunda. Dikumpulkan di akhirat nanti. Dan itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Maka jangan putus asa. Ketika antum berdoa, tapi kita tuh perlu evaluasi diri ya. Kadang-kala anak sudah doa gak dikabulkan. Coba engkau lihat. Bisa jadi salahnya ada pada dirimu. Apa salahnya? Syarat dan ketentuan tidak terpenuhi. Kita tuh kadang-kala kalau download aplikasi. Pernah baca syarat dan ketentuan nanti? Gak pernah. Langsung ke bawah. Setuju. Dan itu kadang-kadang terjadi kita berdoa. Kita merasa anak sudah tunggu dulu. Antum lihat mungkin antum kurang beradab. Pernah Nabi SAW melihat seorang sahabat berdoa minta sama Allah. Langsung minta. Kata Nabi SAW ini orang terburu-buru ini. Kalau mau berdoa itu hendaklah memuji Allah dulu. Puji Allah. Sanjung Allah. Puja Allah Jalla Jalaluh. Kemudian bersalawat kepada Nabi SAW. Baru minta. Jadi jangan terburu-buru dan jangan pernah putus asa
Karena Allah tidak pernah ingkar janji.